Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala lada asrafna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Yuqalul ilmu afdalu min amali bi khamsati awjuhin. Dikatakan bahwasannya ilmu itu lebih utama daripada amal dengan 5 hal. Al-awwalu al-ilmu bi ghairi amalin yakunu wal amalu bi ghairi ilmin la yakunu. Yang pertama adalah ilmu tanpa adanya amal itu akan tetap ada. Sedangkan amal tanpa ilmu takkan ada. Jadi orang memiliki ilmu tapi mereka tidak mau beramal, ilmunya itu akan tetap ada. Akan tapi amal tanpa adanya ilmu ini akan sia-sia. Wasani al-ilmu bi ghairi amalin yanfa'u wal amalu bi ghairi ilmin la yanfa'. Yang kedua adalah ilmu tanpa amal masih bermanfaat, sedangkan amal tanpa ilmu itu tidak akan berguna. Hampir sama dengan hal yang pertama. Wasalisu, dan yang ketiga, al-amalu lazimun wal ilmu munawwirun kasiraj. Amal itu merupakan sebuah kewajiban, sedang ilmu itu pemberi cahaya seperti halnya lampu. Al-ilmu nurun, seperti halnya cahaya. Artinya seorang yang membawa ilmu mereka akan berguna, mereka akan tampak bersinar. Seakan-akan dikatakan dalam kitab Al-Alah itu bahwasannya orang yang memiliki ilmu mereka akan berjalan walaupun jasadnya sudah tiada di muka bumi. Akan tapi seseorang yang tidak memiliki ilmu walaupun dia masih hidup segar bugar di dunia, akan tapi dia tidak memiliki ilmu, cahaya daripada ilmu itu tidak ada, mereka dianggap mati karena tidak berguna bagi sekelilingnya dan tidak bermanfaat bagi orang lain. Warabi'u, yang nomor 4, al-ilmu maqamul anbiya kama qala alaihi salatu wassalam ulama'u ummati ka anbiya'i bani Israil. Ilmu itu atau orang yang memiliki ilmu memiliki pangkat seperti halnya para nabi, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW bahwasannya ulama daripada umatku seperti halnya para nabi dari Bani Israel. Seperti keterangan sebelumnya bahwasannya ada dialog antara Nabi Muhammad, Nabi Musa, dan Al-Hujjah Al-Islamiyah Imam Ghazali. Di situ dijelaskan bahwasannya Nabi Musa berdebat dengan Imam Ghazali. Wal khamisu, dan yang kelima, al ilmu sifatullah wal amalu sifatul ibad. Bahwasanya ilmu itu merupakan sifatnya Allah, sedangkan amal itu merupakan sifatnya hamba-hambanya Allah. Wa sifatullahi khairun min sifatil ibad. Pastinya sifat Allah itu lebih utama daripada sifat hamba-hambanya. Karena Allah maha sempurna, maha segala-galanya, pencipta dari seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma annahu qol, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qol, sesungguhnya berkata Ibnu Abbas, huyyira Sulaimanu alaihi salam bainal ilmi wal mulki fakhtarul ilma fa'utiyal ilma wal mulk. Maka dikasih pilihan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam di antara ilmu, kaya, dan tahta atau kekuasaan. Maka Nabi Sulaiman pun memilih ilmu dan mendapatkan ketiga-tiganya, mendapatkan ilmu, tahta, dan juga kekayaan. Itulah berkat daripada ilmu yang dipilih daripada Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Wa qala ba'dul hukama'i, dan berkata
para orang-orang bijak, al ilmu salah satu ahrufin, bahwasannya ilmu itu terdiri dari 3 huruf, ainun, walamun, wa mimun, yang mana terdiri dari huruf ain, lam, dan mim. Kemudian diartikan, wastiqaqul aini min illiyin, ain berasal dari kata illiyin, artinya tempat yang tinggi. Wastiqaqul lami minal lutfi, kemudian lam berasal dari kata al-lutfu, yang mana berarti kelemah lembutan. Wastiqaqul mimi minal mulki, dan huruf mim itu berasal dari kata al-mulk, yang artinya kerajaan. Fal ainu yujawizu sahibahu ila illiyin, sehingga ain itu akan membawa si alim, orang yang memiliki ilmu, sampai kepada tempat yang tinggi. Wallamu yaj'aluhu latifan, dan lam akan menjadikan orang yang lembut. Wal mimu yaj'aluhu malikan alal khalq, dan huruf mim itu akan menjadikan seorang yang memiliki ilmu menjadi penguasa daripada makhluk-makhluk yang lain. Artinya ain, lam, dan mim itu saling bersambung, artinya saling mengisi antar satu sama lain. Huruf ain, tempat yang tinggi, orang yang memiliki makom, ulama itu memiliki makom tinggi, akan tapi hatinya tetap lembut, tidak menunjukkan kesombongan. Kemudian mereka bisa menguasai atau mempengaruhi orang lain. Nah, itu makna dari filosofi ain, lam, dan mim. Bahwasanya ilmu terdiri dari 3 huruf, artinya seorang yang memiliki ilmu itu akan berada di tempat tinggi, akan tapi memiliki hati yang lemah lembut, tidak sombong, mau mengajari orang lain, tidak pamer atau tidak menunjukkan ilmunya, akan tapi ketika dimintai tolong tentang ilmu yang dia miliki, dia memberinya. Nah, dia memberinya berarti dia bisa mempengaruhi orang lain, bisa mempengaruhi artinya bisa menguasai orang lain, menguasai dalam hal kebajikan, bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Wa yuqalu yadullu ala syarafil ilmi qauluhu ta'ala, dan dikatakan pula kemuliaan ilmu itu ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala li Muhammadin alaihi salatu wassalam, kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qur rabbi zidni ilman, dan katakanlah Tuhanku tambahkanlah aku ilmu. Lianna Allah Ta'ala a'ta Muhammadan kullal ulum, karena Allah Ta'ala telah memberikan kepada Nabi Muhammad semua ilmu. Walam ya'murhu bitolabi ziyadati ghairi ilm, dan dia tidak menyuruhnya meminta tambahan selain ilmu. Nabi Muhammad di dalam doanya terus mengucapkan Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu. Makanya setiap sholat kita diharuskan atau dianjurkan untuk membaca Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fi ilmina, Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fi ilmina. Kemudian di Hugiya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jaa ila babil masjid. Diceritakan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke pintu masjid. Fara'as syaitana inda babihi faqala sallallahu alaihi wasallam. Maka dilihatnya setan berada di sisi pintu masjid itu. Maka berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya iblis, ma tasna'uhuna? Apa yang kau lakukan di sini?" Wa qala syaitanu uridu an adkhulal masjid fa ufsida salata hadzal musalli. Hai iblis, setelah ditanyai, maka setan itu menjawab, sesungguhnya aku hendak masuk masjid dan merusak salat, hendak merusak orang yang sedang salat di dalam masjid dari orang yang salat tersebut. Walakin akhafu min hadar rajulin naimi, akan tapi saya takut ya Rasulullah, ada seorang laki-laki di sana yang tidur di samping orang yang sholat tersebut. Qala sallallahu ta'ala alaihi salam, ya iblisu lima lam takhaf minal musalli wa huwa fil ibadati wal munajati ma'a rabbih. Wahai, dikatakan oleh Nabi kepada iblis, wahai iblis, kenapa kamu tidak takut kepada orang yang sholat itu, sedangkan dia tengah beribadat dan bermunajat kepada Tuhannya. Wa takhafu minan naimi wa huwa fil ghaflah. Maka kamu malah takut kepada orang yang sedang tidur, yang mana dia itu lupa, tengah terlena dalam tidurnya. Qala syaitonul musalli jahil. Kemudian setan itu menjawab perkataan Rasulullah,
Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang yang sedang sholat itu merupakan orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti tentang apa yang dia lakukan, tidak mengerti apa itu sholat, tidak mengerti rukun-rukunnya sholat, tidak mengerti apa arti takbir. Dia itu bodoh ya Rasulullah. Wa ifsadu ashal, sedang merusaknya itu lebih mudah, merusak orang yang sholat itu. Walakin naimil alim, akan tapi orang yang tidur itu adalah orang yang alim ya Rasulullah. Orang yang memiliki ilmunya banyak. Idza aghwaitul musalliya wa afsadtu salatahu wa akhafu min yaqdadihi wa islahihi ajalan. Apabila ya Rasulullah, jika aku menggoda orang yang sholat itu dan aku rusak sholatnya, aku khawatir orang yang tidur, yang alim tersebut itu terjaga dan memperbaiki dengan segera. Artinya memperbaiki sholatnya orang yang bodoh tersebut, diajarinya. Dia bisa pintar juga nanti, sehingga nanti sulit saya menggoda orang yang alim yang sholat, yang tidur yang tidur yang alim, dan yang sholat dan alim juga. Ini tambah dua pekerjaan saya. Saya biarkan, saya tunggu dulu sampai dia selesai, baru saya nanti akan menggodanya. Waqala alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi bersabda, yang mana menjadi hadis masyhur. Kemudian di kitab Riyadhus Shalihin juga dijelaskan, an-naumul alim khairun min ibadatul jahil. Sesungguhnya tidurnya orang yang berilmu itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Wa qala alaihi salatu wassalam, man arada ayyafadhal ilma fa alaihi ayyulazima khamsa hisal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya barang siapa yang hendak menghafal suatu ilmu, maka biasakanlah 5 perkara. Apa itu? Yang pertama, al-ula sholatul laili walau rakatain. Yang pertama adalah sholat malam walaupun itu hanya 2 rakaat. Wasaniyatu dawamul wudu. Yang kedua, untuk melanggengkan wudu. Artinya ketika kita sudah wudu kemudian kentut atau melakukan hal-hal yang membatalkan wudu, batal wudu lagi, batal wudu lagi, itu namanya dawam. Wasalisu at-taqwa fis sirri wal alaniyah. Yang ketiga adalah bertakwa dalam rahasia ataupun secara terang-terangan. Warrabi'atu ayyaqula littaqwa la lisyahawat. Keempat, makan, minum hanya untuk diniatkan memiliki kekuatan melakukan ibadah kepada Allah, mencari ilmu, bukan untuk memenuhi syahwat. Wal khamisatu as-siwak. Jadi disiwak. Diam-diam itu disiwak, tapi jangan diemut atau di ngem-ngem itu bisa membuat lupa malahan ketika salah bersiwak. Jadi siwak digunakan untuk membersihkan giginya ketika akan sholat, ketika akan mempelajari suatu ilmu, atau ketika akan tidur. Wa qala an-nabi wa alaihi salatu wassalam, khairud dunya wal akhirah ma'al ilmi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya lebih baik kebaikan dunia dan akhirat itu disertai oleh ilmu, itu beserta ilmu. Wasyarafud dunya wal akhirah ma'al ilmi, dan kemuliaan dunia dan akhirat pun harus disertai ilmu. Wal alimul wahidul akbar min jihatil fadli indallahi ta'ala min alfi syahid. Sesungguhnya satu orang alim adalah lebih besar daripada dari segi keutamaan di sisi Allah Ta'ala daripada 1000 pahlawan syahid. Jadi orang yang memiliki ilmu itu lebih utama daripada orang yang mati syahid atau mati di dalam peperangan, kebakaran, dan yang lain-lain. Kemudian dijelaskan di sini oleh musannif, wal muradu minal alim. Apa maksud dari orang alim itu? Fi hadal hadisi wa alimun amila bi ilmihi. Orang yang alim, mereka itu memiliki ilmu dan mau mengajarkan apa yang dimilikinya kepada orang lain, sehingga orang lain itu bisa. Orang yang sudah mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmunya, itu tidak akan berkurang, akan tapi akan terus bertambah. Seperti halnya dijelaskan oleh musannif di sini. Kalau dia cuma memiliki ilmu tapi tidak mau mengamalkan atau mengajarkan kepada atas ilmu tersebut, maka orang itu belum bisa dikatakan alim. Qala alaihi salatu wassalam, inna Allah ta'ala khalaqa tahtal arsy madinatan maktuban ala babiha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan di bawah arsy
sebuah kota yang tertulis pada pintunya, manzarul ulama faka'anna mazarul anbiya. Barang siapa yang mengunjungi ulama, maka dia sama saja mengunjungi para nabi. Walidha qala sallallahu alaihi wasallam, julusu sa'atin indal ulama ahabbu ilallahi min ibadati alfi sanah. Dan juga Nabi Muhammad bersabda bahwasannya duduk 1 jam di hadapan para ulama, satu majelis itu, ahabbu ilallahi min ibadati alfi sanah, lebih disukai Allah daripada beribadat 1000 tahun. Makanya banyak sekali cerita atau riwayat yang diceritakan ketika ada seseorang yang tidak pernah beribadah kepada Allah, akan tetapi dia duduk satu majelis hanya memandang wajah seorang ulama, maka orang itu bisa bertobat, orang itu bisa menangis, orang itu bisa bermuhasabah dirinya, bisa lebih mengenal kepada Allah bahwasannya dia itu bersalah, dia itu berdosa. Kemudian dia sekaligus pada waktu itu bertobat dan meninggalkan segala kesalahan, kejelekan-kejelekan yang telah dilakukan. Karena dalam diri ulama itu membawa ilmu, dan ilmu yang dibawa itu membawa karisma yang bisa menjadi pengaruh kepada orang lain, artinya pengaruh kebaikan. Makanya di sana huruf mim itu berarti mulk atau penguasa. Penguasa dalam artian bisa mempengaruhi orang lain dalam hal kebaikan. Orang yang sering melakukan kejahatan bisa tobat karena ulama. Karena ulama itu memandang seseorang, memandang sebuah kejelekan itu bukan dengan emosi, akan tapi dari futuh, terbukanya pintu hati, qalbun salim, hati yang lembut, tidak serta-merta langsung menjudge, kamu salah, tidak bisa. Belajar sholat, salah. Kemudian ini salah, ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Nggak jadi orang. Akan tapi ulama yang benar-benar ulama, mereka itu mengajari orang yang baru bisa, orang yang baru yang ingin bertobat itu dengan qalbun salim, dengan hati yang lembut. Makanya seperti halnya itu lebih disukai oleh Allah daripada beribadat 1000 tahun. Warubiya an-nabi alaihi salatu wassalam, inna wa ta'ala khalaqa madinatan min nur tahtal arsy mislad dunya asra marratan. Diriwayatkan pula bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah taala menciptakan sebuah kota dari cahaya di bawah ars 10 kali lipat daripada dunia. Fiha alfun sajaratin min durrin wa yaqutin wa zabarjadin wa lu'lu'in wal marjan, di mana terdapat 1000 pohon yang terbuat daripada intan, yakut, zabarjad, mutiara dan merjan. Semua benda-benda mewah yang ada di dunia ini itu dilimpahkan nanti di bangunannya Allah yang tercipta di bawah ars. Fa idza kana yaumul qiyamati futihat abwaab rahmatik. Fa idza kana yaumul qiyamati futihat arwaquha. Dan apabila datang hari kiamat, maka daun-daun yang terbuat dari intan tersebut itu akan jatuh dan bermekaran, tumbuh lagi menjadi daun, sehingga orang yang ada tinggal di sana itu akan melihat sesuatu yang tidak pernah dilihat di dunianya. Berkat apa? Berkat daripada ilmu yang dia bawa, berkat dari ilmu yang dia usahakan ketika di dunia. Summa yunadiya munadin min qabilir rahman. Kemudian terdengarlah panggilan dari Tuhan yang Maha Rahman. Ainalladzi sallu shalawatil khamsa ma'al jamaah. Di manakah orang-orang yang telah melakukan salat 5 waktu berjamaah? Fajalasu fi khalqihil ilmi, lalu duduk dalam majelis ilmu. Yaji'una ila dhilli hadhil asjar al-yawma fayaji'un. Kemudian biarlah hari ini mereka datang kepada naungan pohon-pohon ini. Jadi orang yang datang ke majelis ilmu dan orang yang selalu sholat berjamaah, itulah yang akan menempati rumah Allah di bawah arsy yang terbuat dari barang-barang mewah. Fayajlisuna tahta hadhil asjar, maka mereka pun datang dan duduk di bawah pohon-pohon tersebut, pohon-pohon yang terbuat dari intan, permata dan lain-lain. Summa yudau baina aidihim ma'idatun min nurin fiha ma tastahihi al-anfusu wa talidul ayun.
Kemudian dipasanglah di hadapan mereka sebuah meja makan yang terbuat dari cahaya, di mana terdapat makanan-makanan yang disukai oleh nafsu dan sedap dipandang mata. Lalu dikatakanlah kepada mereka, fayuqalu lahum kulu minha, makanlah semua itu. Karena itu merupakan berkah daripadamu atau hasil jerih payahmu ketika kau tinggal di dunia dan merasakan pedihnya mencari ilmu. Ketika kau mencari ilmu, kau menahan lapar, kau berpuasa, kau melakukan ini, bahkan menahan nafsumu yang bisa mengeluarkan syahwatmu, karena syahwat itu salah satu hal yang bisa melupakan diri kepada Allah. Ada 4 hal di keterangan sebelumnya bahwasannya yang hal-hal yang lezat, dan itu membuat hijab kita kepada Allah itu semakin tebal. Yang pertama makan, akul, kemudian minum, yang ketiga tidur, yang keempat adalah jadi keempat itu bisa melupakan kita dan hijab kepada Allah lebih tebal, sehingga orang yang menuntut ilmu itu harus meninggalkan keempat itu, sehingga nanti nikmat-nikmat Allah yang telah dijanjikan seperti dibangunnya kota di bawah ars yang terdapat pohon yang terbuat dari benda-benda yang mulia, benda-benda yang tidak ada di dunia, yang paling mahal di dunia, itu akan terdapat di sana. Sehingga itulah nikmat daripada seorang yang memiliki ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.